Nah, apa kabar Mas Jimmy? Sehat biasa aja. Sehat ya hari ini? Ya disyukurin lah. Syukurin lah. Yang sudah ada disyukurin, yang belum ada kita cari. Dicari. Ya oke. Tadi berangkat kerja dengan kondisi yang batuk kayak gitu. Ya jelas lah. Tetap berangkat ya, semangat ya. Ya harus semangat. Harus semangat, apapun Iya. kondisinya. Apapun kondisinya Oke. kita harus Tetap bekerja. kerja. Iya. Harus bekerja. Kalau nggak kerja, kalau izin terus ya kan, nanti biasanya SP1 lagi ya kan. Habis Yang ada SP1, kita SP2, SP2 menanti lagi SP3. SP3 Yang langsung. ada kita dipecat nganggur, Nah itu nggak ada kerjaan. ada kerjaan kan? Yang ada kita kerja untuk mencari kerja. Iya betul. Betul ya? Iya jadi kerja untuk mencari kerja ya. Kerja pas ditanya sama orang kerjanya apa, baru cari kerja. Betul. Ada orang nanya kan, kamu kerja apa sekarang? Lagi cari kerja. Makanya kalau sudah kerja ya disyukurin. Jadi jangan banyak komplain, bersungut-sungut gitu ya kan. Benar. Ya karena ada pepatah, sepusing-pusingnya orang bekerja, lebih pusing lagi orang yang tidak bekerja. Iya. Karena dia bingung dia mau kerja apa, dia mau makan apa gitu ya kan. Benar. Orang nggak kerja ya kan, Iya. nganggur jadi beban orang tua, jadi sampah masyarakat gitu jadinya. Yang ada menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain tentunya, karena merepotkan orang lain kan. Iya. Kalau kita butuh sesuatu, kita minjem orang lain, kemudian kita minta segala macam, itu kan merepotkan juga kan. Walaupun itu hal yang lumrah ya, kalau kita mau mau minjem, mau minta tolong kan. Dan orang lain juga memberikan uluran tangan ke kita, itu hal yang wajar juga kan, karena kita adalah makhluk sosial ya, bukan makhluk gaib ya. Saling tolong menolong ya gitu. Cuman ada batasnya juga kan. Ya. Jadi kalau terus menerus kita juga minta tolong ya kan, kapan kita memberi ya kan. Iya. Jadi ada saatnya kita menerima, ada saatnya juga kita memberi. Ya benar. Ada istilah kayak tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, gitu. Betul. Iya. Karena itu tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Gitu. Tapi ada kalanya kita juga berada di tangan di bawah gitu. Meminta, karena dan itu tidak semuanya kita miliki dan kita bisa lakukan sendiri. Ya, kita belajar dengan roda ya. Ada naik, ada turunnya, up and down gitu kan. Pada itulah kehidupan kan. Iya kan. Pada intinya kita harus tetap bekerja. Ya, karena jati diri seorang laki-laki itu ada pada kerja ya. Kalau mau nganggur ya susah hidup, nggak bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan ya. Yang ada hanya kesana kesini kemari. Iya. Nggak ada arah, nggak ada tujuan yang jelas. Ya. Jadi kita syukuri aja yang sudah kita miliki saat ini, sudah kita kerjakan saat ini. Walaupun kadang kita terpaksa, ya seperti itu. Meninggalkan keluarga kita, meninggalkan orang tua kita, meninggalkan keluarga kita hanya untuk kerja, untuk menyambung hidup. It's okay, karena setiap orang itu punya perjalanan hidupnya masing-masing. Walaupun kita meninggalkan hal yang lebih penting daripada uang sih sebenarnya, karena keluarga, orang tua, saudara kita di kampung kita tinggalin hanya demi sesuap nasi. Selagi kita masih muda, selagi masih ada waktu, ya udah kita merantau dulu aja gitu, mengadu nasib ya. Merantau juga ada tantangan tersendiri. Semua dikorbankan, walaupun sakit, sedih, tidak mengenakan, semua rasa itu berbaur jadi satu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita merasakan pahit enaknya, susah senangnya. Ya benar. It's the part of life. Dan selama di Jogja juga aku merasa senang, merasa nyaman di sini di Jogja. Benar. Menemukan banyak teman yang sebelumnya nggak kenal. Iya. Sekarang
banyak teman-teman di sini gitu ya kan, dan Jadi- sangat membantu, sangat ramah, welcome gitu ya kan, bagi orang-orang yang bukan asli orang Jogja. Ini Mas Jimmy dulu dari Nias datang ke Jogja memang dari sejak kuliah atau Ya, kerja doang? aku ke Jogja itu ya kerja. Dulu kan aku ada saudara sepupu lah ya, Ya. kita sebutnya sepupu. Sebelumnya kami nggak kenal sama satu sama lain, kenalan-kenalan. Dia tanya asal dari mana, aku jawab aku dari daerah ini, dari Nias, daerah ini. Ternyata saudara, ada hubungan keluarga, ada hubungan keluarga ternyata. Jadi sehingga ya udah Jem, kita udah kenalan, ya udah kesini aja main di Jogja gitu. Nah dengan PD-nya aku, oke, siap. Seminggu kemudian dia minta aku untuk main ke Jogja. Ya udah, seminggu kemudian aku langsung beli tiket buat berangkat ke Jogja minggu depannya gitu. Iya ke Jogja. Itu tepatnya bulan Juli ya, Juli 2019. Dengan tujuan utama untuk bekerja. Iya betul. Iya memang sebelumnya aku kerja di Pekanbaru kan. Oh iya. Pekanbaru jadi guru di sana selama 1,5 tahun. Kemudian ya pengen keluar dari sekolahan itu gitu sebelum COVID. Kan COVID kan 2021 ya, booming ya di Indonesia kan. Memang sebelumnya udah ada info ya, di tahun 2020 sebenarnya udah ada info COVID sebenarnya, cuman belum meluas gitu ya. Iya, 2021 ya. 2021 betul. Mulai 2021 itu penyebaran luas gitu. Awalnya kan cuma beberapa Jakarta saja tuh. Maksudnya mungkin daerah tertentu, kota-kota tertentu yang dengan pasien COVID yang masih sedikit kayak gitu. Iya. Habis itu kan setelah 2021 langsung meluas kan, setiap daerah sudah kena terpapar gitu ya kan. Penyakit corona sekarang udah jadi sebagai endemi kan. Kayak penyakit biasa lah ya kan. Bukan penyakit yang menakutkan, sama kayak flu. Endemi itu sama kayak penyakit biasa. Kalau dulu pandemi, sekarang endemi. Sebelumnya kamu kerja di mana sebelum ke Jogja? Kalau kan dari Semarang kan? Iya. Sebelumnya di Semarang ada kerja. Saya sendiri dulu aslinya dari Semarang. Terus waktu tahun 2014 kan aku masuk kuliah ke Jogja. Oh. Setelah itu kuliah saya di Jogja ya. Di salah satu universitas negeri lah ya. Di Jogja. Habis itu saya lulus di tahun 2000, waktu itu 2018 saya sudah lulus ujian skripsi. Tapi saya wisudanya di tahun 2019. 2019 ya. Aku udah di Jogja di situ ya. Habis itu saya kerja, cari iseng-iseng cari kerja. Ya namanya juga baru lulus ya. Iyalah. Jadi fresh graduate kan waktu itu. Sebelumnya saya juga belum pernah bekerja. Tapi beberapa temanku itu waktu kuliah juga ada yang nyambi sambil kerja kayak itu buat tambahan uang jajan. Oh, magang gitu. Iya, bukan magang, tapi kayak cari kerja yang sifatnya part time. Gitu. Jadi ya habis pulang kuliah biasanya kan sore nih. Dia langsung berangkat kerja sampai dari jam 5 biasanya berangkat kerja sampai jam 12 malam kayak gitu. Wow. Itu banyak sekali teman-temanku yang sambil nyari kerja gitu. Iya. Dia punya semangat yang tinggi lah. Ya artinya pengalaman itu penting. Iya. Dan sebelumnya kan aku pernah mengajar ya kan. Aku pernah jadi guru dan kemudian pas sampai di Jogja belum ada kenalan ya kan, belum punya relasi, jaringan, gimana belum ya kan. Ya apapun aku kerjakan. Kalau misalnya waktu itu aku gengsi kan, oh ini bukan background pendidikanku, aku nggak mau kerjaan ini ya. Terus kita mau nyari kerja di mana gitu ya kan. Iya benar. Nah jadi ya udah aku kerjakan. Pertama aku kerja di mall. Aku dapat kerja di mall. Sales ya. Kalau aku mikirnya waktu itu, wah aku nggak mau ini, aku nggak ada background. Menolak kesempatan. Jadi aku pada saat itu aku syukurin, aku langsung kerja. Iya, karena kan juga waktu itu mungkin ini ada kesempatan lah ya, daripada
menganggur dan jauh-jauh dari Nias ke Ya, sini di iya. Jogja, tahu-tahu nganggur. atau nganggur kan. Iya kan kayak gitu. Padahal orang tua udah berharap tuh ya kan. Iya, Keluarga udah berharap, orang tua berharap, oh anakku udah ke Jogja itu pasti kerja. iya. Padahal nganggur Iya. ya kan. Jadi jangan kita sia-siakan waktu. iya benar. Jadi ambil aja mau ada kesempatan ya kan. Iya, Daripada nganggur, ya mending kerja. Kerja. Ya mending bekerja daripada iya. meskipun terpaksa kan. Terpaksa iya Terpaksa karena kan karena sebelumnya kan Mas Joni nggak Betul. ada pengalaman bidang sales kan. Iya, nggak ada pengalaman bidang sales gitu. Benar, Jadi ya. mau nggak mau sebenarnya perasaan nggak enak sih sebenarnya, Benar. nggak worth it lah Iya. untuk kerja di. Mending kerja secara terpaksa Iya, daripada iya. jadi pengangguran. Betul lah. Dan aku dengar ada istilah kayak jangan pernah meluteh di sumur yang airnya kamu minum. Betul. Ya. Walaupun kita udah nggak kerja di situ, kita jangan pernah menjelek-jelekan Iya. tempat kerja atau perusahaan di mana kita kerja dulu gitu. Iya. Itu nggak baik ya. Gitu. Karena setiap perusahaan itu nggak ada yang baik-baik saja. Ada Ya, plus minusnya. Ada plus minusnya. Ada rencana untuk pulang lagi ke ini? Iya Ke pasti. Nias? Pasti. Kapan? Atau masih betah untuk tetap bekerja di Jogja ya? Tentu saja kalau soal betah ya masih betah lah Masih ya. betah. Karena memang belum ada rencana pulang secepatnya. Iya. Karena ya masih ada yang harus dipikirkan lah gitu kan. Ada yang harus dipertimbangkan gitu. Ya rendah ngantuk kan ya. Iya. Obrolan kita makin Panas. mengarah ke hangat. sana, Iya. mengarah Lebih dalam. kemana-mana kayak gitu. Tapi kita hebat ya. Setiap hari kita mikirin mau makan apa gitu ya. Kalau yang lain memikirkan karirnya, Benar. iya tentang masa depan. Kita pikirin perut kita. Iya. Mau makan apa ya nanti ya kan? Untuk saat ini kita syukuri lah. Iya, Ya, iya. sudah ada. Tapi juga syukur itu harus, cuman kita Iya, tidak iya. boleh stagnan. Ya. Stagnan. Kita juga harus memikirkan bagaimana Iya, masa iya. depan kita yang lebih baik, mungkin dari segi karir, kayak gitu, pekerjaan yang lebih baik, Iya, iya. itu sih. Karena bersyukur itu ketika kita udah melakukan semaksimal mungkin, kita udah effort, baik atau tidaknya kita tetap bersyukur. Iya. Nah, bukan berarti kita bersyukur, kita hanya sebatas bersyukur tapi kita nggak ada usaha. Ya, Yang kan? penting, tapi kan kita juga harus diimbangi dengan kerja keras ya. Betul, iya, effort kan. Ketika Iya. sudah bekerja keras dan sudah ada hasil, Iya, iya. ya itu patut untuk kita syukuri. Patut disyukuri. Tidak untuk menerima apa adanya kayak itu. Enggak. Iya, Kita juga harus terus mengembangkan mengembangkan Iya. apa yang salah gitu. apa yang salah, Berarti kita mengevaluasi kan? evaluasi diri lah. Iya, mengevaluasi diri apa yang salah ya. Kenapa aku dapatnya segini ya kan? Benar. Kenapa keadaanku Begini, begini? benar. Nah, apa yang harus aku benahi ya kan? Kayak Apa gitu. kesalahanku kemarin? Kayak gitu. Benar. Bukan hanya sekedar bersyukur. Ya, iya bersyukurlah ya kan. Iya. Kita terima enggak? Iya memang bersyukur betul. Tapi harus dibarengin dengan evaluasi apa yang harus diperbaiki ke depan supaya enggak jatuh ke lubang yang sama kan? Iya. Dari Semarang ke Jogja itu berapa jam ya? Kalau naik motor? Perjalanan naik motor kalau lancar itu hanya 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam setengah ya. Kalau lancar ya itu ya. Iya. Berarti kalau macet Kalau macet ya sekitaran 2 3 sampai 3 jam. 3 jam ya. 3 jam ya. Kalau ditanya dari Jogja ke Nias jangan tanya, jangan tanya. Itu Ya kan? memakan Pasti. waktu berapa hari Mas Jam kalau perjalanan Kalau jalan lewat darat, darat? otomatis mungkin 4 hari 5 hari nyampe lah. 5 hari. 4 hari 5 hari lah. Nah, mungkin dari Jogjanya ke Medan dulu, Iya. ya kan? Ya tapi kalau ke Niasnya mungkin ya 4 hari atau 5 hari gitu. Tapi kalau melalui jalur pesawat Kalau jalur udara ya kalau naik pesawat ya 3 jam. Dari Medan ke Ke Nias Nias. itu 45 menit. 45 menit. Kurang 1 jam sih sebenarnya. Berarti hitung aja lah Itu naik apa itu? 4 jam sebenarnya 4 jam ya. Naik apa itu?
Pesawat juga. Pesawat juga dari juga. Medan ke Nias itu. Iya, pesawat. Dari Medan naik bis atau apalah gitu ya kan, travel dari Medan, kota Medan ke pelabuhan Sibolga. Dari pelabuhan Sibolga naik kapal laut sampai pelabuhan Gunung Istoli. Nah, dari pelabuhan Sibolga ke pelabuhan Gunung Istoli itu makan waktu 1 malam. 1 malam. 1 malam. Jadi nggak penuh sih. Tempuh melalui jalur darat ya. Darat, betul. Dari Medan ke Sibolga darat. Iya. Nah, dari Sibolga ke Nias itu laut. Naik perahu, Kapal besar tuh. Kapal besar. Sama kayak ferry itu. Kalau lewat darat mungkin lebih ringan ya, lebih enteng lah daripada kalau misalnya kita naik pesawat. Memang kalau naik pesawat mungkin lebih cepat dan nyaman dan juga nggak capek gitu ya kan. Tapi dengan nominal yang lebih besar juga. Betul, kan? Biayanya gede. Kalau dari sini ke Nias itu 3.500.000 lah. 3.500.000 sekali berangkat itu. Sekali berangkat aja. Kalau mau balik lagi ke Jogja, ya hitung aja. Ya, 3,5 berarti 7 juta. Hanya buat transport doang kan, perjalanan. Iya, transport doang udah habis 7 juta gitu. Nah, jadi makanya kalau mau pulang itu mikir-mikir dulu. Apakah itu menjadi alasan Mas ini untuk tetap masih bertahan di sini? Salah satunya. Salah satunya. Ya. Karena ya sayang kan, eman-eman toh, eman-eman ya kan. Mengaruhi juga ya ternyata. Nah, iya betul sekali. Kalau hanya 1 juta lah ya kan, 1 juta biaya mungkin setiap tahunnya aku balik pulang gitu. Ya. Tengok keluarga ya kan. Ngecek kakak itu masih ada nama aku apa enggak. Tentu saja, kecuali kalau udah dimakan rayap gitu. Ya kan. Yang ada pembaruan dan namamu tidak dimasukkan gitu. Nama Jemianus tidak terdeteksi, tidak tercantumkan dalam daftar keluarga. Dilupain gitu ya kan. Tapi ini Mas, seberapa jauh kita pergi dan seberapa lama kita pergi, ya kita harus tetap pulang. Betul. Karena kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya rumah. Iya. Rumah ternyaman itu. Iya. Rumah ternyaman, tempat ternyaman itu ya rumah kita sendiri. Kota asal kita. Senyaman-nyamannya kita di negeri orang, di daerah lain. Lebih nyaman lagi kalau kita tinggal di daerah kita, di daerah sendiri, karena suasananya juga berbeda. Ya, kita berkumpul dengan keluarga kita memang punya banyak teman kan, cuman ya tidak se-happy kalau kita sama keluarga, pas kumpul sama keluarga ya kan, bagi cerita, kemudian beda lah pokoknya, beda. Menceritakan pengalaman Mas. Iya, Pak. Aku mau berbagi satu hal bagi teman-teman yang merantau, bahkan yang akan merantau ya. Perlu diingat satu hal ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ilmu yang harus kita gunakan adalah, yang harus kita pegang adalah adaptasi. Itu aja. Ya kan, kita belajar dari bunglon. Kalau dia ada di suatu tempat, tubuhnya, warna kulitnya menyesuaikan. Oke teman-teman, terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih sudah support channel ini, program Bincang Teras. Dan semoga teman-teman di luar sana juga tetap sehat, semangat, dan kita tetap bersyukur. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga. Terima kasih, see you.